Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Mak Ijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Malam hari di rumah Mahat sedang teleponan bersama dengan Umam. Halo Umam, besok sehabis sholat subuh di masjid, kita ajak teman-teman yang lain ke rumah Mak Ijah yuk. Aku mau ambil botol minum aku yang tertinggal di sana kemarin. Baik, asal kita ke sana rame-rame, dengan nyelin saja. Takut aku, Mahat kalau sendiri. Bagaimana kalau ajak Mila sekalian? Dia kan bisa lihat hantu, buat jaga-jaga aja. Hehehe. Mana mungkin sih Umam, subuh-subuh ada hantu. Dasar kamu penakut. Lagian Mak Ijah nggak mungkin jahatin kita. Kita kan sudah membersihkan rumahnya. Ya udah kalau begitu, ayo kita tidur. Sampai ketemu besok ya. Keesokan harinya, Mahat sholat subuh berjamaah bersama keluarganya. Dan dia juga bertemu teman-temannya di masjid itu. Setelah sholat subuh selesai, Mahat segera menemui teman-temannya untuk menemaninya mengambil botol minum di halaman rumah Mak Ijah. Umam, Jeffrey, Wandi, ayo kita berangkat ke rumah Mak Ijah. Botol minumku kemarin tertinggal di halaman rumah itu. Aduh, kenapa tiba-tiba jantungku berdebar ya? Tapi sudahlah, lagian ini sudah subuh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang kamu yakin Mahat, botol minum kamu masih di sana? Jangan-jangan sudah diambil bayangan hitam? Hehehe. Halah, awas ya Jeffrey, kalau sampai sana kamu lari. Hahaha. Yuk kita berangkat saja, jangan bercanda terus. Mereka berempat pun akhirnya berangkat ke rumah Mak Ijah sambil berjalan kaki dan bercanda. Seolah mereka sudah tidak ada ketakutan lagi dengan hantu Mak Ijah. Mereka sudah semakin meyakini bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan atas banyak kejadian yang terjadi saat ini. Sesampainya di halaman rumah Mak Ijah, mereka pun mencoba mencari botol minum Mahat yang tertinggal. Tak berselang lama, akhirnya pencarian pun membuahkan hasil. Botol minum Mahat tergeletak di atas batu bata di tengah halaman rumah kosong Mak Ijah. Apa ini yang kau cari Mahat, botol minumnya? Alhamdulillah, masih jadi rezekiku nih botol. Tunggu. Teman-teman, itu di dalam mobil ambulan, kenapa ada sosok seperti orang ya? Apa sih kamu? Subuh-subuh hantu udah pada pulang Mahat. Tapi yuk kita coba mendekat. Sepertinya itu memang orang yang ada di dalam. Oh, jangan-jangan memang itu sopir mobil derek itu. Mereka berempat pun kemudian mencoba mendekati mobil derek itu. Dan benar saja, ada seseorang di dalamnya. Tapi ternyata bukan supir mobil derek yang ada di sana, melainkan Hah? Bu Sukma? Ayo kita tolong Bu Sukma. Cepat Wandi, kamu ke rumah Pak Ustadz. Dan Umam ke rumah Pak RT. Kita harus tolong Bu Sukma. kaki mereka pun terasa berat untuk melangkah. Mereka merasa keheranan atas apa yang terjadi sebenarnya pada Bu Sukma. Ketika Wandi dan Umam hendak melangkahkan kaki, dari kejauhan nampak Pak RT dan dua sopir mobil derek itu. Jeffrey pun spontan memanggil mereka untuk segera mendekat. Pak RT,
Cepat Pak, segera mendekat. Ada apa, Jeffrey? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Lihat Pak, siapa yang duduk di dalam mobil ambulan itu? Pak RT dan 2 sopir mobil derek itu pun terkaget melihatnya. Mereka melihat Bu Sukma duduk di kursi depan, tepatnya di dekat kursi sopir ambulan. Mereka kemudian mencoba membangunkan Bu Sukma yang duduk bersandar seperti sedang tidur. Bu Sukma? Bu Sukma? Apakah ibu baik-baik saja? Bu, apa yang ibu rasakan? Mahat, coba kamu minta tolong Pak Purwa untuk menjemput Bu Sukma dengan mobil. Kita bawa Bu Sukma ke rumah Pak Ustadz saja, biar lebih dekat. Mahat dengan diantar oleh salah satu supir mobil derek melajukan kendaraannya menuju rumah untuk meminta bantuan ayahnya. Selang beberapa menit, Pak Purwa pun datang dengan mobilnya di lokasi tempat ambulan terparkir. Di sana nampak Pak RT dan beberapa orang yang mulai berdatangan. Bu Sukma sudah nampak terbangun dari tidurnya. Tentu saja dengan muka yang masih kebingungan dengan situasi saat ini. Apalagi dikelilingi beberapa orang di sekitarnya. Akhirnya Bu Sukma sudah dibawa ke rumah Pak Ustadz yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat itu. Bu Sukma, mari perlahan kami bantu masuk ke mobil. Ini sebenarnya ada apa ya? Kok saya jadi bingung? Tiba-tiba ada di dalam mobil ambulan yang rusak dan dikelilingi banyak orang lagi. Sudah Bu, mari saya antar ke rumah Pak Ustadz dulu. Kita istirahat di sana sebentar. Beberapa menit kemudian, sampailah mereka di rumah Pak Ustadz. Pak RT kemudian menceritakan apa yang terjadi di pinggir lapangan tempat Bu Sukma ditemukan di dalam mobil ambulan yang diderek karena kecelakaan. Apakah Bu Sukma baik-baik saja? Ini silahkan diminum teh hangatnya biar lebih baik. Setelah itu, coba Bu Sukma ceritakan apa yang sudah dialami. Kemudian Bu Sukma menghabiskan teh yang tepat ada di depannya. Setelah itu dia mulai menceritakan semua yang dialami, termasuk pertemuannya dengan Maijah di rumah Arya. Semua orang yang ada di ruangan itu dibuat kebingungan oleh cerita Bu Sukma. Bahkan mereka pun saling bertanya siapa Arya. Bahkan di desa sebelah pun tidak ada yang bernama Arya dan Sekar. Ciri-ciri rumah yang dimaksud sama sekali tidak ada di desa sebelah. Di saat semua dibuat kebingungan, tiba-tiba supir mobil derek itu memecah kesunyian. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Saya rasa apa yang dialami Ibu Sukma ini adalah kejadian yang cukup luar biasa menguras energi dan juga mengharukan sekali. Jadi ambulan yang kami derek ini mengalami kecelakaan di desa Pandanwangi, tepatnya sekitar 40 km dari sini. Ceritanya kami sedang mengantarkan pasien yang mau melahirkan. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah. Suami istri itu adalah pengusaha yang sukses, baik, dermawan, dan cukup disegani di kampungnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu mereka mewakafkan tanahnya untuk nanti dibangun masjid di dekat rumahnya. Saat itu ambulan mengantarkan istrinya menuju rumah sakit karena mau melahirkan anak pertama mereka. Di tengah jalan ambulan melaju cukup kencang karena sang suami menyuruh supir untuk sedikit lebih cepat, mengingat kondisi istrinya yang sudah merasa kesakitan. Dan itulah yang membuat suaminya sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Ambulan melaju cukup kencang sampai akhirnya di depan ada truk tronton yang akan berputar arah. Dan kecelakaan di jalan pun tidak terelakkan. Sepasang suami istri dan sopir ambulan akhirnya meninggal. Perempuan yang hamil meninggal di rumah sakit, tapi bayi perempuan itu alhamdulillah dapat diselamatkan. Begitu kabar yang kami dengar semalam. Dan pasangan suami istri yang kecelakaan itu bernama Sekar Ayu dan Arya Perdana. Semua yang ada di rumah mendadak meneteskan air mata. Segala kesedihan, haru, dan ketakutan bercampur lebur menjadi satu. Bu Sukma bahkan sulit untuk percaya semua yang sudah dialaminya. Dia ternyata sudah membantu persalinan arwah Sekar Ayu, perempuan cantik, berambut panjang yang santun.
Dia juga masih sangat menyimpan di benaknya wajah sedih dan tangan dingin yang menjabat ketika Bu Sukma berpamitan pulang. Tiba-tiba Bu Sukma membuka tasnya. Dia teringat bahwa sudah menyimpan kunyit pemberian mereka di dompet kecilnya. Dan keajaiban kembali terjadi yang membuat semua orang seperti tak percaya. Oh iya, saya diberi 2 batang kunyit oleh Arya dan istrinya. Apa ini Pak Ustadz? Masya Allah, ini emas Bu Sukma. Semua yang berada di ruangan itu pun seperti dibawa masuk ke dunia dongeng. Karena banyak sekali kejutan yang dialami Bu Sukma. Dan seisi ruangan pun terharu. Saya akan sumbangkan 2 batang kecil emas ini untuk renovasi masjid di desa kita Pak Ustadz. Dan tolong dicatat semua atas pemberian Arya dan Sekar, bukan saya. Arya, Sekar, semoga kalian ditempatkan di surganya Allah yang terindah. Terima kasih sudah mengizinkan Ibu untuk mengenal kalian. Dan Pak Ustadz pun mengajak mereka untuk bersama-sama mendoakan arwah mereka. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan abadi. Tak lupa sosok Mak Ijah yang selalu menjadi sosok pengingat keberadaan mereka sebenarnya juga turut didoakan. Sekali lagi, Mak Ijah datang sebagai penolong bagi warganya. Waktu sudah hampir siang, kedua sopir mobil derek pun telah memperbaiki mobilnya. Dan mereka pun pulang membawa sejuta kisah dan pengalaman. Sosok yang baik tetaplah menjadi baik, dimanapun, kapanpun, dan di alam manapun. Masya Allah, luar biasa banget Bu ceritanya. Semoga Arya dan Sekar tenang di alam sana ya. Amin. Tegang banget ceritanya Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya. Supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kalian yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye!